Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita akan kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari Matius 11 ayat yang kedua dan ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Renungan firman Tuhan saya kasih judul Bergumul dengan Keraguan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang keraguan bukanlah hal yang asing bagi kita semua. Kenapa? Karena kita sendiri pun juga sering mengalami apa yang namanya keraguan. Tetapi yang sering menjadi permasalahan adalah saat kita ragu pada Tuhan, kita juga merasa bersalah pada Tuhan. Kenapa? Karena seringkali kita mempunyai pemikiran bahwa ragu kepada Tuhan itu adalah suatu dosa, itu adalah suatu kesalahan. Makanya pada saat ini kita akan belajar dari Alkitab. Apa kata Alkitab tentang keraguan? Dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini menceritakan bahwa pada saat Yohanes Pembaptis berada dalam penjara, dia pun juga mengalami keraguan. Makanya dia menyuruh muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah Yesus itu Mesias yang selama ini ia nanti-nantikan, ataukah dia harus menunggu yang lain? Dari pertanyaan ini membuktikan bahwa Yohanes Pembaptis pun juga mengalami yang namanya keraguan. Padahal kita semua tahu, Yohanes Pembaptis adalah seorang yang membaptis Tuhan Yesus. Dan pada saat dia membaptis Tuhan Yesus, dia mendengar suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Yohanes Pembaptis mendengar suara langsung dari surga yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan juga dia melihat dengan mata kepalanya sendiri mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Tetapi pada kenyataannya kita lihat Yohanes Pembaptis pun juga pernah berada dalam masa-masa ragu. Yohanes Pembaptis pun juga mengalami yang namanya keraguan. Hal ini membuktikan bahwa keraguan adalah hal yang wajar. Pertanyaannya, lalu apakah yang harus kita lakukan saat kita mengalami keraguan? Saya akan bacakan dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Dalam firman Tuhan yang kita baca, Yesus mengajarkan saat kita mengalami keraguan, kita harus kembali pada Alkitab. Kita harus kembali pada firman Tuhan. Seringkali yang membuat kita ragu pada Tuhan itu adalah pikiran kita. Seringkali kita membatasi cara kerja Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Saat Tuhan bekerja tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan harapan kita, kita ragu pada Tuhan. Padahal dalam Yesaya sangat jelas mengatakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dari firman Tuhan tersebut sangat jelas bahwa pikiran kita dengan pikiran Tuhan sangat jauh berbeda. Rancangan kita dengan rancangan Tuhan sangat jauh berbeda.
Makanya pada saat kita mengalami keraguan, kita harus kembali pada Alkitab. Kita harus percaya pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu terus bekerja. Firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia terus bekerja melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan yang bisa saya bagikan buat kita semua pada saat ini. Mengingatkan kepada kita semua bahwa keraguan itu adalah hal yang wajar. Saat kita mengalami keraguan, jangan kita merasa bersalah kepada Tuhan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita kembali pada Alkitab. Kita percaya pada firman Tuhan. Firman Tuhan pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.